Bagi seorang investor pemula yang ingin nabung saham namun tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan analisis fundamental secara keseluruhan, memilih saham yang tepat dari sekitar 600-an lebih saham perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia tentunya sangat sulit. Nah, kabar baiknya di bulan ini Bursa Efek Indonesia baru saja meluncurkan indeks baru yaitu IDX Quality 30 atau disingkat IDX Q30, yaitu indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham yang secara historis perusahaan relatif memiliki profitabilitas tinggi, solvabilitas yang baik, dan pertumbuhan laba stabil dengan likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik. Saham-saham yang masuk dalam indeks ini diambil dari IDX 80 atau 80 saham yang market size-nya cukup besar dan liquid diperdagangkan, yang kemudian diseleksi secara kinerja fundamental menjadi 30 saham terbaik berdasarkan minimal 3 faktor utama. Saham-saham yang layak untuk dipilih dalam pemilihan indeks disaring berdasarkan kriteria sebagai berikut. Pertama, rasio profitabilitas, yaitu return on equity-nya. Semakin tinggi, quality score-nya semakin baik. Yang kedua, rasio solvabilitas, yaitu debt to equity ratio atau DER yang aman. Semakin rendah, quality score-nya semakin baik. Dan yang ketiga adalah variabilitas laba, yaitu stabilitas pertumbuhan earning per share atau EPS-nya. Tingkat pertumbuhan laba yang konsisten dari tahun ke tahun membuat quality score-nya semakin tinggi. Nah, quality score masing-masing saham dihitung berdasarkan penilaian atas ketiga variabel tersebut. Pemilihan akhir 30 konstituen IDX Quality 30 berdasarkan quality score yang tertinggi. Nah, untuk mengecek saham-saham apa saja yang masuk dalam daftar IDX Q30 itu, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Kemudian teman-teman tinggal masukkan kode indeksnya yaitu IDX Q30. Kemudian teman-teman bisa download dokumen ini. Nah, saham-saham yang masuk di daftar ini akan dievaluasi secara rutin atau disaring kembali dengan evaluasi mayor di bulan Januari dan Juli dan evaluasi minor di bulan April dan Oktober. Jadi, kita perlu cek berkala saham-saham apa saja yang keluar atau masuk ke daftar ini. Di sini kita lihat ada banyak sekali saham-saham perbankan ya teman-teman. Dari sekian banyaknya saham perbankan yang ada di bursa, sudah dipilihkan 7 yang terbaik berdasarkan penilaian indeks Quality 30 ini. Di sini juga ada saham Ace Hardware, Sido Muncul, dan Unilever yang sudah pernah saya bahas secara singkat di video sebelumnya. Teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi untuk menonton video tersebut. Nah, namun walaupun saham-saham ini sudah disaring oleh bursa, kita sebagai investor tetap harus memahami di mana kita menyimpan uang kita. Walaupun sebelumnya saya katakan ini adalah cara yang mudah untuk memilih saham, tetapi saya tetap menyarankan teman-teman investor untuk tetap membaca laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan untuk memahami mengenai bisnis dan kinerja perusahaan secara fundamental. Karena jika tujuannya adalah untuk nabung saham, teman-teman tentunya memiliki time frame yang cukup panjang, sehingga penting untuk investor memastikan bahwa perusahaan ini akan terus tetap ada dan memiliki kinerja yang baik dalam jangka panjang. Dan secara berkala, teman-teman juga perlu cek kembali daftar saham yang masuk di indeks ini, karena bisa saja terjadi perubahan dan apabila saham teman-teman keluar dari daftar indeks ini, teman-teman perlu mengecek penyebabnya. Untuk saham-saham yang belum familiar, teman-teman bisa cek di website perusahaan, atau jika ingin mempelajari bisnisnya secara utuh, biasanya saya membuka laporan tahunannya atau annual report perusahaan terlebih dahulu untuk memahami bisnis inti perusahaan dan bagaimana pandangan direksi dan komisarisnya mengenai kinerja perusahaan saat itu dan prospeknya ke depan. Contohnya seperti Sido Muncul ini. Biasanya pertama-tama saya baca 3 bagian, yaitu profil perusahaan untuk mengetahui apa bisnis intinya, lalu kemudian membaca laporan direksi dan laporan komisarisnya. Step selanjutnya, teman-teman bisa membuka laporan keuangan untuk mengetahui kinerja keuangannya. Dan tentunya untuk nabung saham jangka panjang,
Hindari terdistraksi dengan harga saham dalam jangka pendek ataupun kinerja perusahaan dalam jangka pendeknya ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Happy learning, happy investing!